Nah, anak-anak, kali ini kita akan berkenalan dengan Dayu. Nah, hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, kali ini sudah diceritakan oleh Dayu bahwa Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata. Bali memiliki pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 kota madya. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, ternyata keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Oke, bertemu juga dengan Budi. Budi menyatakan bahwa lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan di daerah lainnya. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai itu akan berbeda dengan mata pencaharian penduduk di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Oke, sekarang mata pencaharian penduduk di daerah pantai. Nah, dari adik-adik, tahukah atau pernahkah ke pantai? Atau kalian tinggal di dekat pantai? Nah, mata pencaharian penduduknya apa aja? Ayo sebutkan. Ya, ada nelayan, ada petani garam, ada pedagang, ada juga yang memproduksi ikan. Ayo tebak ikan apa? Ya, ikan teri, ikan asin, dan ikan-ikan yang ada di laut tentunya ya. Nah, kemudian Ibu juga mau tanya, mata pencarian penduduk di daerah dataran tinggi. Nah, ayo anak-anak sebutkan. Iya, ada petani. Lagi, ada peternak. Kemudian, petani cengkeh. Iya, petani cengkeh. Kemudian ada juga teh gitu ya. Karena dataran tinggi itu cenderung suhunya sejuk, sehingga memerlukan atau tanaman-tanaman yang mudah tumbuh. Sehingga banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Nah, lain halnya dengan mata pencaharian penduduk di daerah dataran rendah. Nah, yuk apa? Ya, petani masih ya. Kemudian, ya ada pedagang. Apa lagi? Iya, ada juga peternak ya, peternak. Kemudian buruh itu juga ada di dataran rendah. Nah itu perbedaan antara macam-macam mata pencaharian penduduk di daerah pantai, dataran tinggi maupun dataran rendah ya. Dan itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Bagaimana dengan daerah kalian? Ya, mungkin ada juga ya yang tinggal di kota, di desa gitu ya. Itu juga berbeda mata pencaharian penduduknya. Nah,
penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencarian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di kota. Misalkan, penduduk di desa itu lebih cenderung bermata pencarian apa? Ya, petani. Lagi? Ya, peternak. Kemudian, perajin. Perkebunan. Ya, perkebunan juga ya. Sedangkan yang di daerah perkotaan mungkin apa? Iya, pedagang juga ada, buruh pabrik gitu ya, pegawai bank, karyawan ya. Mungkin orang tua dari salah satu siswa juga bekerja di kota ya. Ya, dan juga ada yang bekerja di desa. Nah, sampai di situ dulu Ibu mau tanya, sampai di sini apa yang kalian ketahui tentang mata pencarian? Ya, mendapatkan uang? Ya, lagi? Iya, pekerjaan? Iya. Jadi, mata pencarian itu adalah pekerjaan. Nah, di sini pekerjaan juga ada dua, antara pekerjaan yang menghasilkan barang dan hanya pelayanan. Ya, betul sekali. Jadi, pekerjaan yang memberikan pelayanan sesuai dengan keahliannya itu disebut apa, anak-anak? Apa? Ya, itu disebut dengan pekerja jasa, ya. Karena tidak ada barang yang dijual belikan, tetapi jasa yang dijual belikan. Nah, sekarang Ibu juga sudah mengirimkan LKPD melalui WhatsApp group. Silakan anak-anak buka LKPD-nya dan cermati, dan Ibu kasih waktu 10 menit untuk menganalisis apa yang diinginkan di LKPD tersebut ya. Ya anak-anak, sudah habis 10 menit ya. Nah, mari kita bahas LKPD yang sudah kalian kerjakan. Nah, ayo. Yang pertama, siapa yang mau menyampaikan hasil LKPD-nya? Ya, mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai dengan lingkungan tempat hidupnya? Ya, betul sekali ya. Jadi, penduduk itu di suatu daerah cenderung berbeda mata pencariannya karena dipengaruhi oleh kekayaan alam atau sumber atau bahan-bahan yang hendak dijual di daerah tersebut. Itu yang membedakan mata pencarian antara daerah satu dengan daerah lainnya. Pintar ya. Kemudian lanjut, siapa lagi yang mau menyampaikan hasilnya untuk yang LKPD nomor 2? Ya, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Ya, ini hampir mirip, tapi berbeda. Iya, Ani, silakan. Iya, betul sekali ya. Ada siswa lain yang ingin menanggapi atau teman-temannya? Silakan. Iya, Jono. Wah, pendapatnya hampir mirip ya. Dan jawaban Ani dan Jono itu benar, bahwa penduduk di desa dan di kota itu memiliki mata pencarian yang berbeda karena sesuai dengan banyak lahan gitu ya. Sesuai dengan lahannya juga sudah berbeda, tentu mata pencariannya atau kekayaan alam yang ingin dijual belikan itu juga berbeda. Nah, Ibu mau bertanya, untuk penduduk di daerah desa itu biasanya mata pencariannya apa? Iya, Bagas. Iya, petani tentu ya. Karena banyak sawah, lahannya masih luas, asri gitu ya. Peternak juga. Nah, kalau di kota apa?
Iya, tukang cukur katanya, ya, tukang cukur, pedagang, ya, betul ya. Jono, Jono tinggalnya di daerah mana? Oh, kota, iya, kota. Terus bapaknya Jono bekerja sebagai apa? Polisi. Iya, berarti itu artinya iya, mata pencarian Bapak Jono adalah polisi, gitu ya. Nah, terus Meli, ya, Meli tinggal di daerah mana? Wah, Meli tinggal di daerah pedesaan, teman-teman. Nah, Meli, Ibu mau bertanya, eh, orang tua Meli atau Bapak Meli itu bekerja sebagai apa? Wah, memiliki kandang ayam, katanya iya. Berarti mata pencarian Bapak Meli adalah peternak. Nah, sudah paham anak-anak mengenai mata pencarian? Ya, bagus sekali ya. Lanjut. Nah, apa perbedaan petani di dataran rendah dengan petani di dataran tinggi? Tadi kan kalian sudah menyebutkan bahwa mata pencarian penduduk di dataran rendah apa? Petani. Mata pencarian penduduk di dataran tinggi apa? Petani juga. Nah, sekarang kalian analisis. Apa perbedaan petani-petani antara petani di dataran tinggi dengan petani di dataran rendah? Iya? Ada yang ingin menyampaikan hasilnya? Iya, Ani. Oh, iya. Dataran tinggi katanya yang menanam kubis, kol, sawi. Terus dataran rendah itu padi, cabai gitu ya. Palawija gitu. Iya, palawija. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman atau siswa lainnya ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Wah, sama ya berarti. Iya, betul sekali ya. Antara petani di dataran tinggi dengan petani di dataran rendah, apa sih yang membedakan? Ya, tentu yang membedakan adalah apa yang ditanam oleh petani itu. Karena tanaman itu kan menyesuaikan dengan daerahnya gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa dataran tinggi itu daerahnya kan sejuk, maka tanaman yang cocok ya seperti kubis, kol, wortel gitu ya. Nah, selanjutnya nih yang terakhir. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Iya, Bagas. Iya. Coba tunjukkan hasilnya. Sampaikan kepada teman-teman. Iya. Oke. Terus menurut Bagas, pekerja jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Gitu katanya adik-adik. Jadi coba teman-teman yang lain, ada pendapat yang berbeda? Iya. Iya, siapa? Ani, ya. Ani, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Ya. Nah, di sini ada pendapat yang berbeda nih, anak-anak. Jadi menurut anak-anak, pendapatnya Bagas atau pendapatnya Ani yang benar? Ayo. Ya, betul sekali ya. Jadi tadi sudah Ibu juga sampaikan bahwa pekerja jasa itu adalah pekerja yang apa ya? Yang memberikan suatu pelayanan
dengan keahlian tertentu ya. Jadi jika ada pertanyaan besok-besok, apa yang dimaksud dengan pekerjaan jasa atau pekerja jasa? Pekerja yang menghasilkan jasa. Jangan seperti itu ya, kalian sudah besar. Jadi sebenarnya ini jawabannya tidak salah, memang benar karena menghasilkan jasa. Jasalah yang dijual belikan. Tapi pembenahan kalimat perlu dipelajari ya Bagas ya. Terima kasih Bagas. Oke, siapa ya? Tono. Ya, Tono. Coba sebutkan contoh-contoh dari pekerja jasa. Apa? Ya, betul sekali dokter. Lagi? Guru, ya. Pengacara, betul. Tukang cukur? Jasa atau barang? Ya, iya, pekerja jasa juga. Kalau polisi itu gimana anak-anak? Pekerja jasa atau tidak? Iya, pekerja jasa ya, karena berjasa menjaga keamanan. Oke. Anak-anak sudah memahami apa yang dimaksud dengan mata pencarian ya. Dan juga sudah mengetahui apa yang menyebabkan mata pencarian di daerah ini berbeda dengan di daerah lainnya gitu ya. Dan juga mampu menyebutkan yang mana namanya pekerja jasa atau pekerjaan apakah selalu menghasilkan barang seperti itu ya. Nah, mari kita lanjutkan ke ceritanya Dayu ya.